Menteri Keuangan Sri Mulyani akhirnya mencopot Rafael Alun Trisambodo dari jabatannya, tepatnya di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Pencopotan disampaikan Sri Mulyani dalam keterangan persnya tadi pagi. Saya sudah menginstruksikan kepada Inspektorat Jenderal untuk melakukan pemeriksaan harta kekayaan dan dalam hal ini kewajaran dari harta dari saudara RAT. Pada tanggal 23 Februari yang lalu, Inspektorat Jenderal telah melakukan pemeriksaan kepada yang bersangkutan. Di dalam rangka untuk Kementerian Keuangan mampu melakukan pemeriksaan, maka mulai hari ini saudara RAT saya minta untuk dicopot dari tugas dan jabatannya. Dasar pencopotan dari jabatan struktural adalah pasal 31 ayat 1 PP 94 tahun 2021 mengenai disiplin pegawai negeri sipil. Menteri Agama Yakut Kholil Qomas menjenguk korban penganiayaan anak pejabat Ditjen Pajak. Ya, pemirsa, Yakut menyebut David yang merupakan anak pengurus GP Ansor sebagai anaknya juga. Pernyataan ini, pemirsa, disampaikan Gus Yakut melalui akun media sosial miliknya. Dalam foto yang ia unggah, Gus Yakut memperhatikan David dengan seksama sambil memegang kepalanya. Dalam foto lainnya, Gus Yakut berbincang dengan orang tua David. Ia juga menguatkan dan memeluk ayah David. Diketahui David merupakan putra pengurus pusat GP Ansor, sementara Menteri Agama Yakut Kholil Qomas pernah menjabat sebagai Ketua Umum PP GP Ansor. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini dari kasus penganiayaan anak Ditjen Pajak yang terhubung dengan Esra Ambarita langsung dari Polres Jakarta Selatan. Selamat siang rekan Esra, bagaimanakah perkembangan kasus penganiayaan? Ya, selamat siang Pramdeta dan juga pemirsa. Untuk perkembangan kasus terkait penganiayaan yang dilakukan anak seorang pejabat bernama Mario Dandi terhadap seorang anak yang bernama David ini masih dalam proses lanjutan ataupun penetapan tersangka baru. Yang mana pada saat ini akan digelar langsung konferensi pers terkait apakah ada nanti preskon ataupun penetapan tersangka baru. Dan saat ini masih dalam persiapan, yakni sudah ada meja, kemudian udah ada kursi yakni untuk Kapolres Metro Jakarta Selatan yang akan menjelaskan secara komprehensif bagaimana terkait lanjutan kasus ini. Karena tadi kami sempat berbincang dengan Kapolres Jakarta Selatan bahwa akan ditetapkan tersangka baru yang pada saat itu juga turut menyaksikan dari kejadian ataupun penganiayaan brutal yang dilakukan oleh Mario terhadap David. Namun tentunya apakah nanti ini inisial AG atau S, ini kami masih menunggu informasi detailnya karena Kapolres ini menyampaikan akan digelar pada pukul 1 siang nanti atau pukul 12 siang nanti. Untuk diketahui pemirsa bahwa kasus ini bermula pada Senin malam, yang mana pada saat itu Mario melakukan penganiayaan brutal terhadap David karena informasi yang diterimanya dari seorang kekasihnya atau teman dekatnya berinisial AG menceritakan kalau ada perlakuan ataupun perbuatan yang tidak mengenakan sehingga membuat emosional dari pelaku ini meninggi dan melakukan penganiayaan brutal dan viral di media sosial. Dari publik menyayangkan mengapa anak seorang pejabat membuat etiket yang sangat tidak baik dan ini membuat dari korban harus melakukan perawatan intensif di rumah sakit yang sudah ditunjuk dari pihak kepolisian. Selain itu juga untuk diketahui bahwa satu hal yang mencuri perhatian publik adalah ketika menemui dari korban ini dari pelaku menggunakan plat nomor yang tidak sesuai dengan peruntukan ataupun plat nomor palsu. Dan setelah didalami ternyata untuk plat nomornya ini masih dalam keadaan status menunggak pajak. Ini pun yang disayangkan publik, mengapa perilaku dan tindakan serta etiket ini tidak memberikan contoh yang sangat baik untuk publik. Tentunya kita masih sama-sama menunggu karena masih dalam saat ini polisi masih mendalami apa sebenarnya yang menjadi perbincangan antara pelaku dan korban sehingga terjadi penendangan maupun penganiayaan secara brutal yang saat ini sudah luas videonya beredar di media sosial. Kembali ke Anda, Pramdeta. Baik, terima kasih Esra atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.